Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, good afternoon, or good evening, friends. So nice to meet you again to you all. Okay. I'm Pipit Nopianti, and now in this chapter, I will deliver the next material that is about drawing up test specifications atau menyusun spesifikasi tes. Jadi mungkin di sini teman-teman masih banyak yang bertanya-tanya bagaimana sih cara membuat sebuah tes yang baik dan benar, kemudian sebuah tes yang tepat untuk dijadikan alat ukur kepada siswa-siswa kita. Oke, sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut, alangkah baiknya kita memahami apa sih spesifikasi dan apa itu tes. So guys, let's we started the material. Oke, di sini saya mengutip dari KBBI mengenai pengertian spesifikasi itu sendiri, yaitu spesifikasi adalah proses, cara, perbuatan yang dilakukan untuk melakukan pemilihan atau perincian. Dengan kata lain, spesifikasi ini dapat disebut dengan perincian tentang rencana, entah itu rencana misalkan membuat proposal dan membuat tes itu sendiri yang akan kita bahas ya pada bagian ini, pada chapter ini. Nah, kemudian tes itu sendiri menurut Ari Kunto dan Jabar 2004, tes merupakan alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui atau mengukur sesuatu menggunakan cara atau aturan yang telah ditentukan. Nah, jadi tes ini merupakan alat prosedur yang digunakan untuk melakukan penilaian ataupun mengukur sesuai dengan aturan dan berbasis pada aturan ataupun cara-cara yang sudah ditetapkannya. Nah, dari dua definisi tersebut maka dapat saya simpulkan, yaitu menyusun spesifikasi tes atau drawing up test specifications adalah sebuah cara atau seperangkat proses yang dilakukan untuk membuat alat yang mana digunakan untuk mengukur ataupun mengetahui sesuatu hal dengan tetap berpedoman pada cara-cara atau aturan-aturan yang telah ditetapkan ya teman. Oke teman-teman, sampai sini mungkin dapat dipahami ya mengenai pengertian dua definisi tadi. So we will move to the next chapter that is about test specifications. So here are terminology about the test specifications. Test specification or specs for classroom use can be an outline of your test or what it will look like. Nah, jadi spesifikasi tes ini atau bisa kita sebut juga dengan spesifikasi dalam lingkup ruang kelas itu dapat menjadi garis besar tes yang akan Anda lakukan. Jadi seperti apa bentuk tes yang akan Anda lakukan tersebut. Nah, kemudian to design or evaluate a test, you must make sure that the test has a structure that logically follows from the unit or lesson it tests. Nah, jadi kemudian untuk merancang atau mengevaluasi sebuah tes, Anda juga harus memastikan ya, kamu juga harus memastikan bahwa tes tersebut, tes yang Anda buat tersebut harus memiliki struktur yang logis dan mengikuti dari unit atau pelajaran yang diujinya, atau bisa dikatakan di sini menggunakan tes harus tetap menggunakan konsep validitas ya, yang mana harus mencerminkan ataupun relate dengan materi-materi yang telah diajarkan sebelumnya. Nah, oke teman-teman, kemudian di sini ada pendapat dari expert, yaitu yang menyatakan for classroom purposes the specs are your guiding plan for designing an instrument that effectively fulfills your desired principles, especially validity. Nah, kemudian untuk tujuan ruang kelas, konteks ruang kelas, spesifikasi adalah rencana panduan yang akan Anda gunakan untuk merancang instrumen yang secara efektif memenuhi prinsip-prinsip yang Anda inginkan, terutama validitas tersebut ya. Oke, sampai sini mungkin dapat dipahami ya teman-teman. So the next chapter is, here are some critical questions
to start designing a test. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan kritis yang harus Anda penuhi ketika Anda ingin membuat sebuah tes. Di sini ada 5 poin. So, for the first one is about what is the purpose of the test. Di poin pertama ini dapat berisikan mengenai why are you creating this test. Jadi, mengapa sih Anda membuat tes ini? Kemudian, how important is the test compared to other students' performance. Jadi, seberapa penting tes yang akan Anda buat jika harus dibandingkan dengan prestasi siswa-siswa yang lainnya. Kemudian ya, Anda bisa membuat perbandingan seberapa besar seberapa pentingkah sih tes ini jika dilihat atau dibandingkan dengan prestasi siswa yang kalian ajar, seperti itu ya. Nah, kemudian the second one is about what are the objective of the test. Nah, ini membahas tentang tujuan secara objektif dari tes tersebut. Jadi, what exactly are you trying to find out? Nah, jadi apa sih hal-hal atau sesuatu yang sebenarnya kamu coba cari tahu sehingga kamu harus membuat tes tersebut. Apakah misalkan dari tingkat pemahaman, kemudian skill, knowledge, dan lain sebagainya ya. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian di poin kedua ini juga kamu bisa menambahkan hal-hal yang what language and or skill are you assessing. Jadi pengetahuan atau keterampilan bahasa apa yang akan Anda uji, yang akan Anda ukur melalui tes tersebut. Nah, oke. Kemudian poin yang ketiga itu how will the test specifications reflect both the purpose and the objectives. Jadi, bagaimana spesifikasi tes yang kamu buat ini akan mencerminkan tujuan dan tujuan secara umum maupun tujuan secara objektif. Nah, di sini mungkin kamu bisa membahas atau memahami tentang to design or evaluate a test, you must make sure that the test has a structure that logically follows from the unit or lesson it is testing. Jadi, pada poin ketiga ini, ketika kamu ingin merancang atau mengevaluasi sebuah tes, kamu harus tetap memperhatikan dan juga mengedepankan bahwa tes juga harus memiliki struktur yang logis, dan kemudian tetap mengedepankan konsep-konsep validitas, yaitu tentang harus berpacu atau mengikuti ataupun berpedoman pada unit atau pelajaran-pelajaran yang telah diberikan pada kelas-kelas sebelumnya. Nah, kemudian poin yang keempat yaitu how will the test tasks be selected and you separate item arrange. Dari poin yang keempat ini mungkin kamu bisa memahami tentang the test tasks need to be practical, atau tugas tes harus praktis ya teman-teman. Kemudian for the test to be valid, they should also mirror test of the course, lesson, or segment. Jadi, untuk membuktikan tes tersebut valid, maka sebuah tes itu harus berpacu ataupun berpedoman pada materi-materi atau pengajaran yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian yang terakhir yaitu the last one, poin yang kelima, yaitu what kinds of scoring, grading, and or feedback expected. Jadi, apa sih jenis penilaian ataupun umpan balik yang Anda harapkan? Ya, mungkin dapat dipahami ya teman-teman mengenai 5 pertanyaan kritis tadi sebelum Anda memulai designing a test. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu think of your test specs as a blueprint of the test that include. Jadi, sebelum membuat spesifikasi tes, Anda juga harus memikirkan panduan-panduan tes atau blueprint. Dan di sini ada 7 poin ya. Yang pertama itu the skill or abilities assessed. Jadi, keterampilan atau kemampuan apa sih yang akan Anda nilai. Kemudian a description of its content. Jadi, deskripsi dari tes yang akan Anda buat tersebut. Kemudian item. Nah, kemudian ada item types, tipe dari setiap item. Kemudian task, also tugas ya.
skill to be included, jadi keterampilan apa yang akan Anda masukkan dalam sebuah tes tersebut. Kemudian poin yang kelima itu specific procedures to be used to score the test. Jadi prosedur khusus apa yang akan Anda gunakan untuk menilai tes tersebut. And yang terakhir is about an explanation of how test result will be reported to students. Di sini ada contoh dari spesifikasi tes untuk grammar unit test. Jadi kita akan menguji siswa-siswa dari segi tata bahasanya. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa Anda lakukan ya. Atau the test specification you design may comprise the following four sequential steps. For the person is a broad outline of how the test will be organized. Jadi garis besar tentang bagaimana tes akan diselenggarakan. Nah, biasanya ini sudah ditentukan dalam kurikulum ya. Kemudian which of 8 sub-skills you will test if not all. Jadi pilih dari ke-8 sub-skill yang mana yang akan Anda uji jika memang Anda tidak akan menguji semuanya. Misalkan apakah dari segi reading, listening, speaking, writing, atau dari segi interpreting, translating, dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, oke, kemudian the third one is about what the various text and item types will be. Jadi apa sih jenis tugas dan tipe item yang akan Anda berikan kepada siswa tersebut. Kemudian the last one is about how result will be scored. Jadi bagaimana hasil akhirnya akan dicetak, apakah itu akan melalui scoring, grading, ataupun melalui huruf. The next point is about reported to the students. Jadi dilaporkan kepada siswa ya. Jadi teman-teman di sini juga harus memikirkan bagaimana sih cara kita selaku guru itu memberikan penilaian atau memberitahu penilaian ataupun hasil akhir dari tes yang sudah siswa tersebut kerjakan. Dan kemudian yang terakhir itu tentang Westback atau used in future classes. Jadi bagaimana pengaruh tes tersebut pada pertemuan-pertemuan atau pembelajaran yang akan dilakukan ke depannya. Teman-teman bisa lihat ya pada poin yang pertama dan poin yang kedua itu mungkin cukup mudah untuk dibuat ya. Tetapi teman-teman bisa perhatikan pada poin yang ketiga dan keempat itu sepertinya cukup memberikan tantangan tersendiri bagi kita ketika akan menyusun sebuah tes. Karena di sini kita juga harus memperhatikan nilai-nilai kepraktisan dari tugas tersebut, terus atau dapatkah kita membuat tugas tersebut seotentik mungkin tetapi juga tetap berpedoman pada nilai-nilai kepraktisan yang akan kita buat. Nah, mungkin pada materi ini dapat dipahami kurang lebihnya seperti itu ya. Dan kita akan membahas mengenai contoh berikutnya. Di sini ada untuk essay specifications. Nah, jadi di sini ada contoh bagaimana contoh spesifikasi tes melalui tes essay. Di sini ada 7 tahapan juga. So for the first is about provide clear directions. Jadi berikan petunjuk yang jelas ya. Berikan petunjuk yang jelas sebelum Anda ataupun ketika Anda memberikan tugas essay kepada siswa-siswa yang kamu ajar. Kemudian yang poin yang kedua is about write a form for either a narrative or description essay. Jadi tulis kerangka ataupun misal kita bisa membuat kerangka sebuah apakah essay itu akan berbentuk naratif ataupun deskriptif. Biasanya menulis kerangka ini juga dapat membantu atau mengurangi tingkat kebingungan siswa ya, karena karena siswa juga pasti akan lebih memahami ataupun lebih memiliki gambaran ketika kita memberikan kerangka essay yang akan dibuat. The third one is about the form must be on familiar topic that students will. Jadi kerangka essay yang kamu buat itu
sebaiknya dibuat dengan topik-topik yang tidak asing atau familiar ya terhadap siswa-siswa yang kamu ajar. Misalkan harus relate dengan materi-materi atau pengajaran yang telah diajarkan sebelumnya. And the next is about assign and expectations of a full page handwritten or not more than 2 full page. Jadi di sini sebelum ataupun ketika Anda memberikan tugas esai kepada siswa kamu juga harus kamu bisa menetapkan mengenai ketetapan dari esai itu sendiri. Misalkan apakah esainya akan ditulis dalam 1 halaman penuh atau ditulis tangan, kemudian ataupun tidak lebih dari 2 halaman, atau misalkan minimal about 250 kata atau 300 kata seperti itu ya teman-teman. Jadi hal ini agar juga bisa menjauhkan atau mengurangi tingkat kebingungan dari siswa-siswa yang Anda ajar. Kemudian dari segi waktu juga, dari timing, kita bisa memberikan ketentuan. Contoh di sini ada students will be given a 90-minute time limit. Jadi misalkan di sini siswa akan diberikan batas waktu 90 menit dalam pengerjaan tugas esai tersebut. Di sini dari aspek timing ini mungkin dapat bervariasi ya teman-teman, bisa misalkan 60 minute or 80 minute seperti itu ya. Mungkin udah sampai poin ini dapat dipahami ya teman-teman. Kemudian the next is about in the prompt include evaluation criteria. Jadi dalam kerangka yang kamu buat juga harus tetap menyisipkan sebuah kriteria evaluasi seperti konten, kemudian organization, rhetorical discourse, and grammar. Nah, kemudian poin yang terakhir itu tentang the final grade is to include 4 sub-scores. Hal ini sama dengan yang tadi ya, yaitu mengenai konten atau deskripsi dari tes tersebut, kemudian dari segi pelaksanaan, penyusunan, pengumpulan dari tes tersebut, kemudian ada rhetorical discourse, and also dari sisi grammar. Nah, dari hal-hal atau materi-materi yang sudah saya sampaikan, dapat saya simpulkan bahwa semakin teliti ataupun semakin rinci Anda menentukan rincian atau kerangka prosedur penelitian, maka hal ini akan berdampak positif kepada siswa yang akan Anda ajar juga, yaitu memberikan kesempatan mereka berkinerja dengan baik ataupun mereka dapat mengerjakan sebuah tes dengan baik, sehingga hal ini pun akan berpengaruh terhadap hasil akhir ataupun penilaian siswa tersebut ya teman-teman. Jadi kemungkinan misalkan nilai-nilai siswa yang Anda ajar itu hasilnya akan di atas rata-rata. Nah, oke teman-teman, mungkin sejauh ini dapat dipahami ya mengenai cara menyusun spesifikasi tes itu seperti apa. Kurang lebihnya saya mohon maaf, mungkin masih banyak kekurangan mengenai penjelasan yang saya berikan. I think it's enough. Thank you for your great attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The next material will be delivered by my friends Kang Jainu. Okay, time is yours.